Menteri kita kemarin apa? Haji. Ingat? Apa menteri kita kemarin? Masih ingat? Bang Ayo. Hah? Islam. Apa? Lupa ya? Kejayaan Islam di Spanyol. Ya, itu bacaannya. Ya, kalau menterinya apa? Apa? Cerita sejarah. Menulis cerita sejarah, ya. Menulis cerita sejarah, ya. Jadi tugasnya ada dua. Pertama membaca, yaitu membaca tentang cerita sejarah. Judulnya adalah cerita sejarah kejayaan Spanyol, kejayaan Islam di Spanyol, ya. Sudah dibaca belum? Belum. Sudah dibaca belum? Hah? Belum kan? Udah Pak, tapi nggak sampai habis. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Cuman sedikit baru. Baca sedikit. Alhamdulillah, luar biasa. Yang lain belum kan? Alhamdulillah. Udah Pak, tapi nggak klik. Apa lah ya? Karena belum hobi membaca mungkin ya. Jadi kemarin kita udah bahas bahwa dahulu selama lebih dari 800 tahun Islam berjaya di Eropa. Lebih tepatnya adalah di Spanyol hari ini. Nama kerajaannya, apa nama kerajaannya waktu itu? Andalusia. Andalusia. Apa arti Andalusia? Ada yang tahu? Masih ingat? Sama dengan nama pulau? Sulawesi. Sumatera. Pulau Sumatera. Di Sumatera ini nama lainnya adalah Pulau Andalas. Andalas. Makanya ada universitas di Sumatera, namanya Universitas Andalas. Kalau Kalimantan namanya Borneo. Kalau Sulawesi namanya Celebes. Celebes. Ya. Andalas itu artinya negeri yang indah, artinya ya. Jadi Sumatera ini negerinya indah. Ya. Andalusia, negeri yang indah. Ya. Selama lebih dari 800 tahun, ya, Islam berjaya di Spanyol. Ya. Kemudian hancur, ya. Sampai hari ini tinggal lagi bekas-bekasnya. Ya, yaitu ada bangunan-bangunan yang kita lihat di bacaan, ya, kita buka bacaannya. Ini bangunan-bangunannya, ya. Di Istana Alhambra, ya, ini namanya Istana Alhambra, ya. Disebut Istana Alhambra karena dia dilihat warnanya apa? Apa warna istana ini? Merah. Ya. Alhambra itu artinya kemerah-merahan. Sama dengan panggilan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Siapa panggilannya Rasulullah kepada Siti Aisyah? Humairah. Ya Humairah. Jadi Rasulullah manggil Aisyah itu ya Humairah, ya. Kalau istana di ini Alhambra. Kalau di Duri ada enggak Alhambra? Ada. Nama toko. Tapi enggak merah ya, hitam-hitaman ya kan. Orang Alhambra tahu ya. Cordoba. Ya, ini juga ada bekas-bekas kejayaan Islam, ya. Ada istana, ya, istana yang besar. Sevilla. Sevilla ini ada sebuah menara yang di masa itu paling hebat, paling tinggi, paling bagus, ya, menara. Tidak tertandingi, ya. Di masa ini, di masa Spanyol berkuasa masa Islam berkuasa di Spanyol, itu Eropa itu belum maju sama sekali, ya.
Belum, jauh. Ya, jauh sekali. Ya, sedangkan Islam sudah sangat maju sekali. Ya. Orangnya mempunyai banyak ilmu pengetahuan. Yang keempat namanya Toledo. Ya. Jadi di 4 tempat ini kita bisa melihat bekas-bekas kejayaan Islam. Ya. Islam. Siapa yang pernah dengar nama Isabella? Pernah dengar? Jadi, besok kalau punya anak jangan diberi nama Isabella, ya, karena Isabella itu adalah ratu yang membantai orang Islam di Spanyol. Ya. Jadi Isabella ini berkolaborasi dengan raja bernama di Lionheart gelarnya. Mereka menikah berdua dan mereka juga kompak menyatukan kerajaannya untuk membantai orang Islam. Ya, dikalahkan kemudian dibantai. Ya, Isabella namanya, ratu di Spanyol itu. Ya, jadi kamu jangan ikut-ikutan memberi nama anaknya Isabella, menyanyikan lagu Malaysia. Ada pendengar kan lagu Malaysia? Isabella? Iya. Ya, jangan ikut-ikutan nyanyinya. Ya, Isabella itu ratu di Spanyol, sebuah kerajaan di Spanyol beragama Kristen yang mengalahkan kerajaan Islam. Kemudian orang-orang Islam dibantai, ya, digorok lehernya, laki-laki, perempuan, anak-anak, ya, disembelih kayak sapi kemarin, ya, ratusan orang, ribuan orang, ya. Itu kita makanya harus paham dengan sejarah, ya. Sejarah kalau orang Islam berkuasa pada sebuah tempat, mereka tidak pernah membunuh orang, tidak boleh, haram hukumnya, ya, menebang pohon, ya, meruntuhkan rumah ibadah, tidak boleh, ya. Tapi kalau orang non Islam berkuasa, ya, mengalahkan orang Islam, mereka biasanya membantai. Hari ini saja banyak terjadi seperti itu. Contoh yang paling mudah di Palestina. Palestina dahulunya adalah daerah Islam, ya. Orang Yahudi bebas berada di sana, ya. Orang Yahudi setelah dia menjajah Palestina, orang Islam malah dibunuhnya, ya. Begitulah orang non Muslim, ya. Selalu seperti itu. Banyak hari ini ada di Myanmar, ada di Thailand, di India. Kalau orang non Muslim mayoritas, biasanya orang Muslim terzalimi, ya. Makanya belajar dari sejarah itu, kita harus tetap berusaha berjuang menjaga agar Islam ini tetap bertahan di bumi Indonesia. Ya. Karena bisa saja Islam itu hilang. Contohnya di Spanyol, ya, bisa hilang, hampir tak berbekas dia. Ada lagi orang Islam, ya. Sekarang sudah ada minoritas, ya. Kalau dahulu selama ratusan tahun hampir tidak ada, ya. Jadi itu sejarah, ya. Sejarah itu penting. Kita harus belajar sejarah. Apa di antara hikmah kita belajar sejarah? Coba kemarin Pak kasih tugas, dipikirkan apa 3 hikmah belajar sejarah, ya. Boleh dari sejarah secara umum, boleh dari sejarah kejayaan Islam di Spanyol. Apa hikmahnya coba? 3, ya. Menjaga kemurnian ajaran. Hilya apa? Apa hikmahnya? Menjaga kemurnian agama Islam, Pak. Menjaga kemurnian ajaran Islam. Ya, mungkin, ya. Yang lain? Menjadikannya pembelajaran, Pak. Dinda apa? Menjadikannya pembelajaran. Ya, menjadikannya pembelajaran. Apa pembelajarannya? Pembelajarannya Hah? kan ada sejarah-sejarah di masa lalu tuh yang tidak baik. Ya. Jadi Lalu? kalau kita udah tahu sejarahnya, bisa untuk mengulanginya. Jadi di masa sekarang nggak ada lagi sejarah-sejarah yang buruk kayak gitu. Ya. Jadi dengan runtuhnya Islam di Spanyol, kita bisa mengambil hikmah agar menjaga Islam di Indonesia. Mungkin nggak Islam di Indonesia hilang? Mungkin nggak?
Mungkin? Mungkin. Mungkin. Karena buktinya apa? Apa buktinya? Islam hilang di Spanyol. Kalau kita hitung, kalau menurut sejarah di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7 Masehi, ya kan? Dibawa oleh pedagang dari India, Gujarat. Walaupun teori itu masih dibantah banyak ahli ya, kita pakai aja lah itu ya. Kalau abad ke-7 Masehi berarti tahun berapa dia itu? 700-an, ya kan? Ya, sekarang tahun 2000-an, ya. Berarti udah berapa lama itu? 1.300 tahun. Ya, udah lama juga ya. Tapi tetap lebih dahulu Islam di Spanyol duluan ya. Duluan datang dan duluan juga hilang ya. Itu hikmah yang pertama. Kita bisa mengambil hikmah dari Islam di Spanyol, kita harus menjaga Islam di Indonesia. Karena bisa hilang seperti di Spanyol. Apalagi hikmah yang kedua, coba. Ayo, yang kedua. Baru satu nih. Apa minta 3 kemarin? Ya, apa lagi? Apa lagi hikmahnya? Wah, Jihan. Bisa? Salsabila. Umi. Amanda. Kamu kenapa wajahnya ada semua nih? Kosong aja, hitam aja. Nggak ada yang menampakkan wajahnya ya. Apa hikmah kedua? Mengenal lebih dekat bangsa sendiri. Mengenal lebih dekat bangsa sendiri. Ya. Ya. Ya, mengenal lebih dekat tentang Islam. Ya. Jadi ketika Islam masuk ke Spanyol itu dengan damai. Ya. Tidak membunuh orang, tidak membantai orang. Kalau diajak kelahi, ayo, ya kan? Kalah mereka. Tapi setelah mereka kalah, damai, ya, damai. Tidak ada lagi pembantaian, ya, hidup dengan damai, ya. Tapi kalau orang kafir yang berkuasa, sehabis dikalahkannya negeri Islam itu, orang-orang Islam dibantainya, ya. Pernah dengar nama Genghis Khan? Pernah dengar? Orang mana dia coba? Pernah dengar nama Genghis Khan? Atau kamu hanya dengar Shahrukh Khan aja? Shahrukh Khan tahu? Tahu, Pak. Oh, kalau Genghis Khan tahu? Nggak tahu. Apalah ya, nanti cari tahu ya. Genghis Khan itu pernah menguasai dunia ini lebih daripada separuh selama 40 tahun. Ya. Dia orang Mongol, Mongolia. Oh, Mongolia? Mongolia benua? Jangan Afrika lagi ya. Kamu Afrika terus. Ya. Pernah dengar negara Mongolia? Pernah. Nah, ayo. Orangnya putih atau hitam? Atau sawo matang? Kayak orang Indonesia atau kayak orang apa? Kayak orang Indo mungkin, Pak. Kayak orang Indo. Indonesia berarti ya. Ya. Yang penting pernah dengar lah ya, Mongolia ya. Iya, Pak. Mongolia itu seperti orang Cina, karena dia berbatasan dengan Cina, ya. Cina, Tibet, Mongolia, ya. Benua apa, Pak? Benua Asia. Iya. Cina benua apa? Iya. Asia. Jadi dia berbatasan dengan Cina. Ya, Cina, Tibet, habis itu Mongolia, habis itu India, Rusia. Ya. Jadi Genghis Khan ini selama 40 tahun dia pernah menguasai banyak negara, hampir separuh dunia. Salah satunya adalah negeri-negeri Islam. Ya. Ketika dia berkuasa di negeri Islam di Irak, contohnya, dia membuat yang namanya Gunung Tengkorak. Pernah tak dengar cerita Gunung Tengkorak? Pernah?
Siapa yang hobi baca Wiro Sableng, nonton Wiro Sableng 212? Ada? Ada? Ya, nanti ada episode Gunung Tengkorak namanya ya. Jadi Gunung Tengkorak itu adalah kisah nyata ya. Yaitu Genghis Khan dengan pasukannya misalnya kota Duri ini dikuasainya. Semua orang di kota Duri ini dibunuhnya. Sehabis dibunuhnya, dipotong kepalanya, ditumpuk-tumpuk menjadi gunung. Itulah Gunung Tengkorak. Ya. Fakta. Ya. Itulah orang non-muslim kalau menguasai negeri Islam seperti itu. Ya. Atau contoh lain, pernah dengar enggak yang namanya Dracula? Pernah dengar enggak? Nah, itu kisah nyata atau mitos? Atau hanya film aja? Tos. Hah? Kisahnya nyata. Ya. Dia adalah raja di kerajaan Rumania. Namanya Vlad Dracul namanya. Ya. Dia raja kerajaan Rumania. Saking bencinya dia kepada Islam, ya, orang-orang Islam yang ada di negara dia bunuh. Lalu dia tusuk kayak sate. Habis itu dia bariskan di sepanjang jalan di negaranya. Ya. Sadis. Makanya sampai sekarang Dracul, ya, orang yang sangat sadis. Giginya emang bertaring, Pak. Enggak, orang biasa aja, kayak orang biasa. Raja dia berarti gagah dia itu ya. Rumania. Pernah dengar Rumania? Nah, benua apa itu? Tahu. Jangan Afrika lagi. Afrika aja tahunya nih. Eropa. Bule ya. Bule. Ya. Jadi itulah hikmah yang kedua ya. Kalau orang Islam yang berkuasa, kita damai aja. Semua orang boleh hidup. Di Indonesia ini ada damai, aman. Karena orang Islam mayoritas. Coba kalau orang Islam di Indonesia ini minoritas, kita akan diusir. Contohnya di mana? Myanmar, ya. Contohnya di India, ya. Banyak lagi tempat yang lain, ya. Maka kita harus menjaga mayoritas. Jadi itu kelebihan Islam diantaranya, ya. Hikmah dari sejarah Spanyol. Yang terakhir apa? Hikmahnya. Apa? Yang pertama tadi kita harus menjaga Islam di Indonesia ya, karena Islam bisa hilang ya. Yang kedua, hikmahnya adalah bahwa Islam itu memang mempunyai banyak kelebihan ya. Dia kalau berpuasa di suatu tempat tidak ada bantai-bantai orang, ya. Damai aja ya. Yang terakhir hikmahnya apa? Dari kisah cerita sejarah Islam di Spanyol. Pendidikan dan ilmu pengetahuan pencitraan. Itu yang Pak tunggu. Siapa tuh? Hebat kali itu. Siapa tadi itu? Hebat ya. Umi ya. Enggak loh, Pak. Hah? Tidak, Pak. Enggak Umi loh, Pak. Ya, Umi ya, anak Umi lah ya, anak Umi. Jadi hikmah yang ketiga yang masuk paling penting juga adalah ya, Islam di Spanyol bisa maju selama 800 tahun itu karena orang-orang Islam sangat mencintai apa? Ilmu pengetahuan. Ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, jadi orang Islam itu wajib hukumnya mencintai ilmu pengetahuan. Orang Islam itu laki-laki perempuan wajib hukumnya belajar. Orang Islam itu laki-laki perempuan wajib pintar. Orang Islam itu laki-laki perempuan wajib rajin membaca. Ya, dikasih 5 halaman, 7 halaman dibaca. Ya. Siap, Ustaz. Belum dikasih buku lagi 100 halaman, ya. Ya, enggak apa-apa lah ya. Besok dibaca ya. Mungkin karena ada pengaruh corona ya kan. Jadi hikmah yang ketiga,
yang penting juga adalah orang Islam itu sangat mencintai ilmu pengetahuan, ya. Karena untuk bisa meraih dunia dengan ilmu, meraih akhirat dengan ilmu, meraih dunia akhirat dengan ilmu. Ya, ingat ya, dengan ilmu hidup menjadi mudah, ya. Dengan seni hidup menjadi indah. Ya. Itu 3 hikmah yang sangat penting. Ya, yang paling kita tekankan adalah hikmah yang ketiga, karena kita adalah seorang pelajar. Ya, jadi anak bapak semuanya wajib untuk mencintai ilmu pengetahuan, wajib rajin belajar, ya, wajib untuk melawan malas. Oh, mantap, nyambung ya. Wajib melawan malas. Ya, sekarang kan penyakit yang paling berat malas. Karena belajar di rumah kan, bawaannya mau tidur aja, makan aja, mencilok aja, ya kan? Ya kan? Bawaannya mencilok aja, ya kan? Tahu mencilok? Ya, tahu lah ya. Nah, wajib melawan malas. Siapa yang tahu rumus melawan malas? Siapa yang tahu? Niat. Niat. Itu rukun sholat tuh. Ya. Rukun sholat niat, ya kan? Dicita apa? Takbiratul ilham, kan? Melawan malas itu, mau tahu rumusnya? Oh. Mau tahu rumusnya? Ya. Melawan malas itu obatnya adalah dipaksa. Itu obatnya. Ya, apa obatnya? Paksa. Kalau kamu tidak bisa maksa diri sendiri, suruh orang lain. Boleh orang tua, boleh ayah, boleh ibu, siapapun yang bisa mukuli kamu, suruhlah. Ya. Dipaksa. Jadi kamu kalau dimarahi orang tua jangan marah. Karena kamu itu kalau nak dimarahi, malasnya nak habis-habis, nak hilang-hilang, ya kan? Malas terus bawaannya, ya. Harusnya terima kasih, ya. Kecuali kamu bisa memaksa diri sendiri, ya. Rajin dengan kesadaran sendiri, ya. Nah, itu nak mungkin dimarahi, mustahil itu, ya. Tapi kalau tidak bisa maksa diri sendiri, harus rela untuk dipaksa orang lain. Jadi mulai hari ini jangan marah, ya, jangan kesal. Kalau ibunya marah, ayahnya marah, ya, kalau bapak marah juga, ya kan? Itu sebetulnya untuk memberi obat yang mujarab untuk penyakit apa tadi? Malas itu penyakit dari zaman Nabi Adam mungkin ya sampai hari kiamat, susah itu ya. Memang susah dihilangkan ya. Jadi obatnya itu ya, paksa diri sendiri, kalau nggak bisa suruh orang lain maksa, ya, atau relakan orang lain memaksa kita, ya, paham? Insya Allah, Ustaz. Nah, ya. Baik, setelah lagi kita berakhir, itu hikmah dari cerita sejarah, ya. Sekali lagi Pak ingatkan, ya, seluruh masalah yang pernah terjadi hari ini juga pernah terjadi di zaman dahulu. Ya, seluruh masalah yang terjadi hari ini sudah ada pemecahannya di masa lalu. Tinggal kita mau mencari, membaca, ingin tahu. Ya, seluruh masalah kita, masalah orang lain. Kalau kamu ingin memecahkan masalah orang lain, bantu. Ya, tinggal cari aja. Ya, karena seluruh masalah hari ini sudah pernah terjadi dahulu. Dan sudah ada pemecahannya, ya. Kalau ada masalah kita yang bisa kita pecahkan, ya, namanya oon namanya itu, ya kan? Ya, nak mau baca, ya, lalu aja, ya kan? Makanya masalahnya banyak, ya. Itu hikmah yang juga sangat besar dari belajar sejarah. Makanya dalam Quran itu banyak sejarah, sejarah Nabi Isa, Maryam. Ada nama surat namanya Maryam, ada nama surat namanya Yusuf, ada nama surat namanya Yunus, ya kan? Ya. Jadi banyak sekali sejarah. Karena hikmahnya adalah seluruh masalah kita hari ini sebetulnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Ya. Dan solusinya juga sudah ada. Hanya kita saja yang kurang tahu ya, karena tidak mau menceritakan, karena tidak mau ada ilmu ya. Jadi itu hikmah yang paling besar ya. Terakhir
Bapak kasih tugas, ya kan? Tugas membaca. Bagi yang belum baca, baca lagi, ya. Suai? Siap. Suai. Tolong dibaca, ya. Yang kedua, apa tugasnya yang kedua? Masih ingat? Menulis Cerita sejarah. Menulis sejarah tentang diri kita. Iya, menulis sejarah hidupmu sendiri. Mana tahu kamu besok mati, ya kan? Udah tinggal tentang Hai. Wasiat dong, Pak. siapa yang masih hidup 2 hari lagi. Pasti hidup 2 hari lagi siapa? Enggak saya, Ustaz. Ah, itu. Makanya penting ini, materi ini penting, ya. Mudah-mudahan dengan materi Wasiat ini, berarti, Ustaz. ya, wasiat boleh. Kisah hidupmu lah. Hei. Mana tahu kalau kamu tulis kisah hidupnya, kamu besok nak ada yang tahu kisah hidupmu, ya kan? Kalau ada kan bisa kita viralkan, ya nah. Hei. Nah, Mana jadi tugas, contohnya, Pak? nah, Bapak jelaskan dulu, ya. Jadi tugasnya adalah menulis kisah hidup sendiri, ya, tidak banyak-banyak, ya. Kalau kamu mau pendek, maka minimalnya 1 halaman buku tulis, ya. 1 halaman. Ini, ya. Ah, 1 halaman itu maksudnya selembar nih aja, 1 nih aja. Tidak timbal balik, ya. Tidak timbal balik, 1 halaman aja. Berarti sekitar 20 baris. Sekitar 20 baris sedikit itu, ya. Dari mana menulis, Pak? Dari lahir sampai besar. Kalau pendek Sampai nggak sekarang. cukup, nggak cukup. Kalau pendek nggak cukup, ya. Jadi kalau kamu pendek, kamu tulis sajalah apa yang kisah hidupmu yang paling bisa bermakna bagi orang lain. Ya, misalnya kamu tak pernah dikejar